Gue mau cerita sesuatu. Jadi, di tahun 1980-an, ada peneliti namanya Dr. Vincent Felitti yang nemuin kalau orang yang dewasanya itu mengalami obesitas, gitu ya, atau overweight, ternyata ditemukan pernah mengalami peristiwa traumatis di masa kecil mereka. Pengalaman dan peristiwa traumatis inilah yang akhirnya ngebuat orang-orang itu tetap jadi obesitas, karena mereka ngerasa kalau mereka punya bentuk tubuh yang obesitas, mereka ngerasa ya gak bakal dilecehkan, dan merasa aman juga karena nggak bakal menarik perhatian banyak orang. Hal ini yang akhirnya ngebuat orang mengalami depresi ketika mereka udah gede. Ternyata sih kayak gitu. Penelitian tadi akhirnya ngebuktiin kalau ternyata ada hubungan antara trauma dan kemungkinan orang mengalami depresi waktu udah gede. Inilah yang jadi salah satu dari banyaknya faktor penyebab depresi yang dijelasin di buku Lost Connection dari Johan Hari. Nyatanya, mau udah berpuluh-puluh tahun udah lewat, kadang dampak dari pengalaman traumatis pas masih kecil itu masih kerasa sampai sekarang. Jadi, buat lo yang lagi nonton video ini, dan lo ngerasa punya pengalaman yang gak menyenangkan, atau pengalaman traumatis lah intinya ya, ketika lo masih kecil, lo kali ini ada di video yang tepat. Kenapa? Karena di video ini gue bakal ngebahas apa yang terjadi sebenarnya, dan gimana caranya supaya lo bisa pelan-pelan pulih dari hal ini. So, simak ya satu video sebelum tidur ini, supaya lo bisa dapat keseluruhan insight-nya, oke? Nah, kayak yang udah gue bahas di awal, hubungan antara depresi dan trauma atau pengalaman buruk di masa kecil memang udah dibuktiin sama berbagai penelitian. Selain buku Lost Connections, 3 paper yang gue baca pas nyusun skrip ini juga ternyata ngasilin kesimpulan yang sama. Pengalaman traumatis masa kecil dan remaja itu nggak cuma ningkatin resiko depresi setelah dewasa, tapi juga berkorelasi dengan masalah lainnya, kayak misalnya masalah kesehatan mental dan juga fisik, kayak tadi ya, obesitas juga. Bentuk pengalaman traumatis ini juga bisa macam-macam. Bisa kekerasan emosional, misalnya waktu kecil ada orang dimarahin di depan umum sama orang tuanya. Tapi bisa juga kekerasan fisik. Ada juga kekerasan jenis lain, contohnya kekerasan seksual, sampai dengan penelantaran, neglection ya, baik emosional maupun fisik. Lo sebenarnya bisa lihat video 100% sebelumnya tentang kekerasan emosional dan fisik. Yang jelas, semua jenis stres dan trauma yang dirasain sama anak-anak atau remaja sebenarnya ngaruh ke kerentanan mereka yang punya gangguan mental. Tapi khusus buat salah satu penyebab utama kenapa anak-anak atau remaja jadi depresi, penelantaran atau neglect dan kekerasan emosional biasanya jadi alasan terkuat kenapa ini muncul. Meskipun jelas ya, kalau ngomongin secara psikologi ya pasti multifaktor gitu, nggak bisa salah satu faktor doang. Tapi kalau dari riset yang gue baca, ini biasanya jadi salah satu faktor tertinggi. Penelitian serupa juga menemukan bahwa pengalaman traumatis itu bisa memengaruhi seseorang dalam bereaksi terhadap perubahan hidup. Biasanya sih orang yang cenderung nggak punya masalah berat pas dia kecil bakal cenderung lebih stabil ketika mengalami perubahan di dalam hidupnya. Tapi sebaliknya, orang yang pas masih kecil pernah mengalami kondisi sulit dalam hidupnya, kayak misalnya pengalaman traumatis, ketika dia mengalami perubahan, ada kemungkinan, kecenderungan ya, belum tentu memang bakal selalu begitu, kecenderungan di mana dia bakal mengembangkan sebuah bentuk gangguan mental, fisik, atau tingkah laku. Perubahan ini kadang juga ya bisa jadi memang terjadi di hal yang menurut kita simple. Misalnya, perubahan dari SMP ke SMA, atau sesederhana perubahan dari yang awalnya gak pernah ikut organisasi, masuk organisasi baru di kampus, dan lain sebagainya. Pengalaman yang bagi sebagian dari kita kelihatannya biasa aja, kayak lulus dari kampus gitu, bisa jadi malah jadi masalah buat orang yang punya trauma di masa kecil mereka. Ini jadi penekanan karena umumnya trauma masa kecil ini banyak berdampak ke aspek hidup seseorang, termasuk kesehariannya. Orang yang punya trauma di masa kecil yang belum terselesaikan itu bisa jadi lebih rentan terhadap stres, lebih memungkinkan buat ngerasain emosi negatif, bahkan sampai berubah secara spiritual. Mulai dari perubahan pola makan, atau bahkan sampai pakai obat-obatan yang bisa ngebahayain mereka. Dan hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita pun bisa kepengaruh juga gitu. Misalnya ada orang yang punya trauma nih, karena kekerasan seksual yang belum terselesaikan. Dia ditemukan punya kesulitan buat ngejalin hubungan yang intim dengan orang lain, padahal hubungan intim inilah yang sebenarnya jadi pencegah buat orang bisa terhindar dari depresi. Nah, sampai sini mungkin kayaknya negatif banget gitu. Kayak nggak bakal kemana-mana gitu kan, dan selamanya bakal menghantui hidupnya kalau orang pernah mengalami kejadian traumatis. Tapi sebenarnya nggak juga kok gitu. Gue mau ngasih tahu bahwa ya nggak selamanya orang yang punya trauma masa kecil bakal jadi auto jelek gitu hidupnya, nggak juga gitu. Again, ini yang gue omongin tadi adalah korelasional, kecenderungan gitu ya. Dan memang mereka ini memang bisa jadi lebih rentan dari orang biasa yang nggak mengalami peristiwa traumatis, yang hidupnya aman-aman aja.
Mereka pun juga punya lebih banyak ketidakuntungan. Tapi balik lagi gitu. Nggak ada hal yang nggak bisa diubah. Gue pribadi pun termasuk orang yang ya broken home sebenarnya. Tapi ya bisa-bisa aja kan sekarang untuk menjalankan 1% sebagai founder dan CEO gitu. Jadi kalau lo termasuk orang yang mengalami hal ini, tenang aja. Keadaan lo bisa jadi lebih baik kok, asal lo ngembangin satu kemampuan yang bakal gue jelasin setelah ini. Nah gitu ya. Jadi dari 3 penelitian yang gue sempat singgung di awal, ternyata ditemukan kalau nggak semua anak yang punya trauma, yang mengalami trauma juga, bakal mengalami dalam tanda kutip keambiaran tadi pas mereka gede. Setelah ditelusuri, ditemukan kalau ternyata mereka tuh akhirnya ngembangin kemampuan yang namanya resiliensi. Nah, di ilmu psikologi, resiliensi adalah kapasitas orang buat bangkit dari pengalaman hidup yang nggak menyenangkan. Ibaratnya kayak bola karet gitu ya. Lo abis terbentur, lo balik lagi ke atas. Jadi ketika lo beradaptasi gitu ya, kemungkinan besar lo tuh bisa adaptasi dengan baik ketika lo berada di lingkungan baru. Kenapa? Karena lo resilient gitu, meskipun lo mengalami berbagai trauma di masa kecil. Nah, resiliensi ini bisa berkembang kalau didukung sama protective factor. Nah, istilah kerennya protective factor. Intinya sama faktor dari diri kita. Faktornya ada banyak, mulai dari pede atau enggak, gampang insecure atau enggak, optimis atau enggak, punya orang-orang support system nggak gitu yang bisa diandalkan, dan punya kemampuan ngadepin stres nggak dengan cara yang sehat. Nah gitu ya, itu memang kesannya jadi PR yang banyak, mungkin buat lo kayak ini banyak banget Van gitu. Tapi beberapa faktor tadi sebenarnya udah pernah kita singgung sih di channel YouTube kita, di video-video sebelumnya lo bisa tonton gitu ya. Dan tapi sebenarnya gue mau ngingetin juga gini sih, masa lalu lo, pengalaman lo yang gak menyenangkan itu adalah hal-hal yang udah terjadi di hidup lo yang memang gak bisa lo ubah gitu. Jadi di masa lalu kan. Dan itu mungkin juga di luar kontrol lo. Jadi gue mau ngajak lo sih buat nyoba untuk perlahan-lahan memproses masa lalu yang gak menyenangkan biar lo bisa berkembang. Gimana caranya? Lo bisa mulai dengan sadari semua resiko yang lo punya. Coba kenali deh dampak-dampak trauma lo yang mungkin sekarang sedang lo rasain. Lo bisa petain sih hal itu, lo bisa list dan lo bisa catat. Selanjutnya, coba lo fokus ngembangin hal-hal yang ada dalam kontrol lo gitu. Ya gak usah banyak mikirin tentang hal yang gak bisa lo kontrol, tapi fokus ke apa yang bisa lo lakuin. Nah ini bakal ngebantu lo sebenarnya. Misalnya kayak nyoba buat nyari bantuan profesional. Sebenarnya gampang-gampang susah buat lo yang mungkin belum terbuka, tapi ini bisa jadi acuan gitu. Oke, kalau misalnya lo punya masalah, ngapain? Ya kalau lo butuh bantuan buat memetakan masalah ini, bisa banget minta pertolongan misal ke mentor 1%, di layanan konsultasi bareng mentor gitu ya. Atau bisa juga konseling gitu, ke layanan konseling bareng psikolog 1%. Kalau misalnya lo ikut layanan konsultasi 1%, sebenarnya itu bakal ngebantu banget. Kenapa? Karena mentor itu bakal nyoba untuk ngebantu lo untuk memetakan masalah lo. Dan juga ngebantu lo buat paham sebenarnya hal-hal apa aja yang di bawah kendali lo dan apa yang enggak. Dan layanan ini juga mudah banget lo pakai. Kenapa? Karena lo bisa milih jadwalnya, lo bisa milih mentornya juga gitu ya. Tambah juga lo bakal dapet psikotes, di mana lo bakal bisa ngeliat kepribadian lo kayak gimana. Apakah lo mudah cemas, extrovert, introvert, atau lo sebenarnya orangnya kurang terbuka. Nah itu bakal kelihatan di tes kepribadian. Tingkat stres juga bisa lo lihat, bisa lo analisis di sini. Kalau lebih dari 20, oh berarti udah tinggi. Kalau di bawah 13, oh berarti masih rendah. Nah nanti bisa lo lihat tuh di layar nih ya, contoh dari psikotes, tes tingkat stres atau tes kepribadiannya. Layanan ini memang gue sarankan banget. Nah tapi buat lo yang masih memproses traumanya dan intens banget gitu ya sampai sekarang, baik itu yang udah gue sebutin di awal atau pengalaman-pengalaman yang dampaknya masih kerasa, itu gue saranin lo memang cari bantuan ke psikolog gitu. Nah itu ada juga di 1%, di layanan konseling 1% sih. Keduanya sebenarnya sama-sama bermanfaat. Lo juga bisa milih ya keduanya sih. Sama kayak mentoring, di psikolog juga sama, bisa milih jadwal, dapat psikotes, dapat worksheet juga. Lo juga bakal dapat assessment gitu ya, dan ya again bakal dapat psikoterapi juga supaya ya memang sesuai dengan masalah yang lo alami solusinya. Masalah memang gak bakal selesai dengan lo ikut mentoring atau konseling 1%. Again memang butuh usaha dari lo juga gitu. Biasanya apalagi kalau traumanya parah banget, mungkin gak bisa hanya sekali 2 kali konsultasi. Tapi gak apa, karena ini adalah langkah awal buat lo untuk berproses. Again, kenapa nama kita 1% ya? Supaya lo berproses. At least 1% aja setiap harinya. Dan kalau lo memang tertarik buat nyoba, nah entah itu konsultasi sama mentor atau konseling, lo bisa klik ya link di description box, atau bisa langsung ke 1%.net. Dan jangan lupa, di video kali ini spesial buat lo, gue ngasih kode promo buat dapet diskon spesial, tapi khusus buat mentoring ya. Nah, oke. Akhir kata, semoga video ini ngebantu lo buat berproses, seenggaknya 1% setiap harinya. Dan sekian dari gue Evan dari 1%. Well, gue tunggu lo untuk konsultasi di layanan mentoring atau konseling 1%. Oke? Thanks.